Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kali ini aku akan melakukan reading mengenai pikirannya tentang kamu saat ini ya. Yang mungkin kamu ingin tahu sebenarnya apa sih yang dia pikirkan ya tentang kamu. Mungkin ini akan lebih resonate untuk kalian yang sudah putus ya, atau memang hubungannya bermasalah, komunikasi on off seperti itu ya. Bagi kalian yang mungkin hubungannya baik-baik aja, ya lebih baik kalian pertimbangkan ya untuk menonton readingan ini. Oke. Namun aku ingatkan juga bahwa ini masih bersifat general ya, readingan ini. Jadi aku rasa memang tidak akan bisa resonate 100% untuk semua ya, karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif atau energi orang banyak. Jadi apabila menurut kamu ini tidak resonate, maka tidak perlu dipaksakan, berarti bukan energi kamu yang terbaca di sini ya. Oke, sesuaikan saja ya dengan situasi dan kondisi. Di sini juga aku sudah shuffle ya, dan aku sudah menebar beberapa kartunya di sini untuk lebih menghemat waktu. Jadi aku langsung masuk aja ke pembacaan. Di sini mungkin banyak dari kalian yang dealing dengan ada earth sign ya, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada water sign juga, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada juga air sign ya, Gemini, Libra, Aquarius. Semua zodiak ada di sini, jadi sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing, oke? Di kartu pertama ya, ada Ten of Pentacles di sini. Ya, sebenarnya dia berpikir bahwa kamu adalah kebahagiaan untuk dia loh di sini ya. Apalagi di sini energi generalnya adalah the sun ya. Terlihat sekali bahwa kamu adalah suatu apa ya, kebahagiaan lah ya yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Oke, di sini aku ngeliat dia merasa sangat nyaman ketika bersama kamu ya. Dia merasa sangat apa ya, diterima dengan baik layaknya sebuah keluarga gitu ya ketika bersama dengan kamu, seperti itu. Jadi hubungan kalian tuh sangat dekat mungkin ya dulu. Di sini hubungan kalian sangat hangat, seperti keluarga, di sini seperti pasangan ya, yang benar-benar dekat ya, hangat sekali hubungannya di sini. Aku lihat bahkan mungkin beberapa dari kalian juga ada yang sudah berencana ya untuk ya menikah seperti itu, atau membangun keluarga yang bahagia, membangun rumah tangga yang bahagia ya di sini. Beberapa di antara kalian ya, tidak semua. Namun di luar itu ya, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tetapi di sini aku melihat adanya sebuah konflik ya, atau suatu perselisihan ya yang terjadi di antara kalian ya, sehingga semua harapan ini menjadi pupus ya. Semua hal yang membahagiakan untuk dia di sini dia tinggalkan ya. Kayak dia meninggalkan kebahagiaannya dia bersama kalian. Dia meninggalkan semua harapan-harapan dia ya dengan kalian di sini ya, untuk bisa membangun sebuah keluarga atau untuk bisa berbahagia dengan kalian. Semua hal yang membahagiakan itu di sini dia tinggalkan. Ya, karena mungkin di sini memang jelas ya terdapat konflik yang membuat dia pusing. Ya, ada suatu permasalahan yang terjadi di antara kalian ya. Banyak sekali kemungkinannya ya, bisa jadi di sini mungkin ya beberapa dari kalian berdealing dengan orang yang sudah memiliki keluarga ya, atau seseorang yang memang sudah berumah tangga ya. Atau jika tidak, di sini mungkin konflik yang terjadi atau permasalahan yang terjadi mungkin apa ya, seperti restu ya, restu keluarga ya. Oke, tidak ada restu dari keluarga kamu atau tidak ada restu dari keluarga dia ya. Jadi di sini mengharuskan dia pergi ya dari kamu.
meninggalkan koneksi ini, seperti itu, meninggalkan kebahagiaan ini gitu loh ya. Intinya banyak sekali kemungkinan ya yang memicu konflik di sini, atau memang ada sesuatu hal yang berbeda di antara kalian ya, ada perbedaan pendapat ya, pola pikir, atau perbedaan usia ya, atau bahkan status sosial ya. Oke. Intinya di sini dia kayak pusing sendiri ya, berkonflik dengan kalian. Dan di sini dia pergi ya. Mungkin dia pergi meninggalkan koneksi ini karena sudah terlalu lelah atau sudah terlalu jenuh dengan konflik yang ada, karena mungkin belum menemukan penyelesaian atau belum menemukan titik terangnya di sini ya. Jadi dia berpikir bahwa ya sudah gitu loh, pergi mungkin adalah jalan yang terbaik ya. Pergi adalah pilihan yang terbaik, mungkin dia pikir seperti itu di sini ya. Mungkin di sini juga dia pergi meninggalkan hubungan atau meninggalkan koneksi ini mungkin untuk menenangkan dirinya ya, untuk menenangkan hati dan pikirannya. Bisa jadi dia akan kembali lagi setelah semuanya sudah normal gitu ya. Tetapi bisa juga tidak ya, bisa juga di sini dia memutuskan memang untuk pergi selamanya ya. Jadi ada dua kemungkinan juga di sini. Yang jelas dia sudah memilih untuk meninggalkan koneksi yang ada ya. Walaupun di sini aku ngerasa sebenarnya dia punya perasaan yang besar ke kalian ya, on fire banget di sini, perasaan dia masih passionate banget ke kalian. Oke. Cuma memang agaknya ada sesuatu hal yang yang tidak bisa dipaksakan di sini loh, yang mengharuskan dia pergi dari kamu seperti itu, atau bisa vice versa. Bisa juga di sini kamu yang pergi meninggalkan koneksi ini, kamu yang pergi meninggalkan dia ya. Karena memang kondisi yang tidak bisa dipaksakan, yang tidak memungkinkan untuk kalian bersama seperti itu ya, karena terjadinya konflik ini. Oke, dan dia berpikir bahwa dia udah capek dengan konflik ini, dia udah lelah ya, udah penat banget karena konflik yang terjadi atau perselisihan yang terjadi di antara kalian itu sangat mengganggu dia gitu ya. Mungkin dia ini sebenarnya adalah tipikal orang yang nggak bisa lama-lama ya. Oke, berantem sama kamu atau marahan sama kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan dia diam-diaman sama kamu atau dia pergi dari kamu, itu membuat diri dia pusing sendiri di sini. Ya, jadi kayak mungkin sebelumnya kalian pernah melakukan perdebatan ya, adu argumentasi seperti itu. Oke. Karena faktor-faktor tertentu ya, yang mungkin bisa aku sebutkan yang tadi ya. Oke, dan aku ngeliat di sini memang salah satu pihak ada yang mundur atau ada yang pergi di sini ya. Dan mungkin saat ini dia kayak ngerasa dia ingin menyudahi ya konflik yang terjadi ini, atau dia ingin menyudahi perselisihan yang terjadi ini karena dia sudah lelah gitu loh. Dia udah pusing banget mikirin kamu terus di sini ya. Karena dia masih mencintai kamu ya, aku lihat di sini ada perasaan yang masih menggebu-gebu, yang masih berapi-api gitu loh ya, yang dia rasakan ke kamu. Cuma kondisinya memang kalian berselisih, jadi di sini mungkin kalian tidak berkomunikasi mungkin ya. Jadi di sini dia gelisah sendiri atau pusing sendiri ya. Oke. Two of Swords di sini dia kayak benar-benar bingung ya, apalagi diklarifikasi oleh Two of Pentacles. Di sini aku ngerasa beberapa dari mereka, orang yang dealing dengan kamu ya, ini mereka benar-benar kayak dihadapkan pada kondisi ya, situasi yang benar-benar sulit gitu loh. Kayak mereka tuh dikasih dua pilihan ya, mungkin salah satunya itu adalah kamu, dan satunya lagi adalah pertimbangan yang lain atau prioritas yang lain ya. Dan mereka bingung di sini ya, bingung banget. Oke, untuk memilih di antara dua hal tersebut gitu loh ya, karena menurut mereka ini keduanya sama pentingnya, kamu ataupun
prioritas dia yang lain atau pertimbangan dia yang lain itu sama pentingnya. Jadi kondisinya di sini dia kayak juggling ya, dia bingung, dia nggak tahu harus menentukan yang mana, dia nggak tahu harus mengambil keputusan apa di sini. Dan di sini dia lebih banyak mempertimbangkan ya, dengan dia terus berpikir gitu loh. Makanya di sini dia sampai pusing. Ya. Seperti yang aku katakan, mungkin di satu sisi dia ada kamu, di sisi yang lain mungkin jika kamu yang berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga atau berumah tangga, mungkin di sini ada keluarganya ya, ada pasangannya atau ada yang sudah memiliki anak seperti itu ya. Atau jika kalian berdealing dengan seseorang yang singles, di sini mungkin di sisi lain kalian, di sisi yang lainnya lagi mungkin bisa jadi keluarganya dia ya. Mungkin kalian tidak mendapatkan restu atau hal-hal yang lainnya seperti itu, ada third party situation di sini ya, ada situasi pihak ketiga intinya. Oke, dan sebenarnya meninggalkan kamu itu sangat berat untuk dia ya. Berat banget dia untuk melangkah pergi dari kamu, berat banget untuk dia melangkah menjauhi kamu sebenarnya. Cuman ya bagaimana gitu situasi atau kondisi yang mengharuskan ini terjadi ya. Walaupun di sini berat ya, dia seperti kayak berjalan menjauhi kamu membawa beban-beban yang berat ya. Oke. Dan di sini dia benar-benar kelelahan atau capek banget gitu loh dengan beban ini. Karena aku lihat sebenarnya dia tidak ingin pergi dari kamu ya. Hanya saja di sini situasi atau kondisinya yang mengharuskan dia pergi, karena ya entah di sini ada sesuatu hal yang terjadi. Yang jelas pergi dari kamu adalah sesuatu hal yang membebani dirinya gitu. Sebenarnya dia nggak mau. Ya dia sebenarnya berada jauh dari kamu atau harus pergi dari kamu itu berat sebenarnya. Tetapi ada beban dan tekanan yang yang dia rasakan gitu loh ini ya, jelas banget. Dan beban tekanan itu memberatkan dia di sini ya, makanya di sini dia bingung banget ya, dia nggak stabil energinya. Oke. Dan ada judgment di sini. Bisa jadi saat ini dia sudah mendapatkan suatu pencerahan dari semesta ya. Bisa jadi dia kayak udah mendapatkan spiritual awakening ya, terbangun ya, spiritual terbangun bahwa apa yang dia lakukan mungkin dia menyadari dia salah sama kamu seperti itu ya. Ada kebangkitan spiritual, atau dia mendapatkan kayak suatu pencerahan ya dari Tuhan atau dari semesta seperti itu ya, yang dia dapatkan. Sehingga di sini pola pikir dia terbuka atau pandangan dia terbuka ya, batin dia terbuka bahwa mungkin dia pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu. Di sini dia menyadari itu ya. Dan di sini ketika dia sadar ya, di sini dia baru ya merasa kamu adalah seseorang yang dia cintai ya. Dengan hadirat Two of Cups di sini aku rasa ini benar-benar menguatkan bahwa memang dia mencintai kamu. Makanya di sini dia benar-benar mumet banget ketika berselisih dengan kamu. Ya. Karena ya ini Two of Cups, ada energi twin flames ya, ada energi soulmate connection di antara kalian, dan ini sulit sekali untuk dia lepaskan gitu loh. Dan sampai saat ini pun dia masih merasakan koneksi yang kuat terhadap kamu gitu loh. Ya, dia masih kayak ngerasa punya chemistry yang kuat sama kamu, dan bahkan sometime gitu ya, dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan karena ada energi twin flame atau soulmate connection di sini. Oke? Aku ngeliat juga di sini memang sebelumnya kalian pernah ya, atau sempat menjalin hubungan yang indah di sini ya. Kalian pernah berbahagia bersama ya. Oke, berbagi kebahagiaan. Di sini kalian pernah saling mencintai ya, saling menyayangi, dan saling memberikan perhatian gitu ya satu sama lain, saling melengkapi ya. Ada
ada take and give relationship di sini yang aku lihat ya, dan bener-bener balance banget, kalian memiliki perasaan yang sama besar gitu ya, dan kalian menyatu bersama di sini dalam sebuah kebahagiaan ya. Beberapa di antara kalian memang memiliki hubungan, bahkan sudah ada yang memiliki komitmen di sini ya. Makanya berat banget untuk dia meninggalkan kamu sebenarnya ya, karena dia mencintai kamu di sini. Oke, Ace of Pentacles. Di sini sebenarnya dia ingin adanya perubahan yang lebih baik di dalam hubungan kalian ke depannya ya. Sebenarnya kalau semesta memberikan kesempatan, dia ingin gitu ya memperbaiki segala sesuatu hal yang sudah rusak gitu loh ya. Dia ingin memulai dari awal lagi ya. Hubungannya bersama kamu, ingin memulai hubungan yang baru dari awal ya. Intinya ingin adanya perubahan ya untuk kalian ke arah yang lebih baik. Itu yang dia inginkan, yang ada di pikiran dia saat ini. Dan aku ngeliat di sini pun memang jelas ada third party di sini ya, Three of Pentacles ya. Ada keterlibatan pihak ketiga yang mungkin mempengaruhi hubungan kalian ini ya. Ada pihak ketiga yang memberikan pengaruh yang kuat di dalam hubungan ini. Ya, susah sekali sebenarnya kalau udah ada pihak ketiga. Cuman di sini kembali lagi gimana dia ya, dia bisa nggak mencoba untuk tegas untuk diri dia, untuk hidup dia gitu loh. Jadi jangan dikendalikan oleh pihak ketiga di sini ya, seperti itu. Four of Pentacles di sini dia stagnan ya, dia nggak bisa bergerak kemana-mana, dia nggak bisa maju ya, mundur juga nggak bisa. Intinya di sini energi dia stuck ya, stuck di kamu aja, dia terhenti di sini. Dia banyak berpikir tentang kamu, banyak memikirkan kamu, atau banyak merenungi kamu, banyak melamunkan kamu ya. Oke, saat ini ya, karena ini tadi ada spiritual awakening, ada kesadaran yang muncul gitu loh di dalam diri dia bahwa dia mencintai kamu. Dan ketika dia tersadar, di sini dia nggak bisa kemana-mana, stuck ya, mikirin kamu, hanya bisa seperti itu. Two of Pentacles, karena apa? Karena di sini dia dihadapkan pada dua pilihan ya, yang menurut dia sama pentingnya. Jadi sulit sebenarnya untuk dia mengambil keputusan gitu loh. Tetapi kan harus ya, nggak bisa seperti ini terus ya. Kalau dia berada di posisi ini terus, dia akan terus-terusan berada di Five of Swords ya, berada di dalam kebingungan ya. Oke, pusing, mumet seperti itu. Jadi ya yang harus dia lakukan ya itu tadi sebenarnya ya, membuat keputusan untuk diri dia sendiri. Oke, The Sun ya, kamu adalah matahari untuk dia, kamu adalah kebahagiaan untuk dia. Itu yang dia pikirkan, yang ada di dalam pikiran dia saat ini. Dia merasa bahagia ketika bersama kamu ya, dia merasa sangat hangat gitu ya ketika berada di dekat kamu. Ada kehangatan ya, kebahagiaan, kenyamanan yang mungkin tidak dia temukan di dalam diri siapapun selain kamu gitu loh. Oke. Dan di sini ada The Lovers, jelas bahwa dia mencintai kamu ya. Dia benar-benar sadar bahwa kamu adalah seseorang yang berarti untuk dia di sini. Ya. Seperti yang aku katakan tadi, di sini ada soulmate connection, jelas banget ya. Dia masih memiliki keterikatan yang kuat sama kamu ya. Seperti itu. Makanya di sini dia bingung dengan perasaan dia sendiri. Apa yang harus dia lakukan ya? Dia harus bagaimana? Dia bingung banget di sini. Sedangkan dia itu kepikiran kamu terus, di sini mikirin kamu terus, energinya berat ke kamu ya. Ya, terkadang di sini pun beberapa dari orang yang dealing dengan kamu ini deket sama orang baru, tetapi dia kayaknya perasaannya tuh nggak bisa seperti perasaan dia ke kamu gitu loh. Kayak oke, dia deket sama orang baru, tapi dia nggak bisa memberikan perasaan dia ke orang baru tersebut seperti dia memberikan perasaannya ke kamu gitu loh ya. Belum bisa menerima sepenuhnya kehadiran orang baru tersebut, belum bisa memberikan perasaan dia sepenuhnya kepada orang baru tersebut, karena di sini dia masih berat ke kamu energinya ya.
masih mikirin kamu, masih bimbang ke kamu di sini, ya. Oke. Kita lihat lagi di sini ada Eight of Wands. Aku rasa di sini memang dia pernah memiliki suatu rencana sama kamu atau harapan sama kamu gitu ya. Cuma di sini memang hanya baru harapan ya, belum bisa terwujud, apalagi dengan kondisi yang seperti ini mungkin memang belum bisa terwujud ya apa yang kalian harapkan. Dan saat ini pun aku ngelihat kayak perasaan dia memang gak stabil ya. Perasaan dia nggak bisa diprediksi, berubah-ubah di sini ya. Oke. Makanya di sini dia lebih melampiaskan segala sesuatu yang dia rasakan itu kepada pekerjaan ya. Di sini dia lebih memfokuskan diri dia kepada karir ya. Dan aku ngeliat di sini pun beberapa dari mereka ya, banyak yang lembur ya, tidak ingat waktu kalau kerja. Karena ketika dia senggang atau ketika dia tidak ada kerjaan, di sini yang teringat ya cuman kalian lagi gitu, dan dia capek sendiri gitu loh. Perasaan dia nih bener-bener capek gitu ya. Makanya di sini dia banyak yang sampai larut kalau kerja, beberapa dari mereka ya, benar-benar memfokuskan diri mereka ke pekerjaan. Oke. Lalu ada Nine of Swords. Aku ngerasa di sini bahwa kamu itu menjadi beban pikiran mereka saat ini ya. Yang mereka pikirkan itu tentang kamu terus di sini, overthinking banget tentang kamu, dan ini sangat membuat mereka sedih gitu loh, mumet ya, karena overthinkingnya berlebihan banget gitu ya. Overthinking emang berlebihan ya. Ya maksud aku beban pikiran mereka terhadap kamu tuh sangat-sangat berlebihan gitu ya. Overthinking ya about you, seperti itu. Jadi mereka pusing sendiri di sini. Oke. Ada rasa gelisah, khawatir, nggak tenang gitu ya. Bahkan beberapa dari mereka itu sampai ke kerjaan pun ini terkadang sometimes suka masih keinget sama kamu gitu loh, saking overthinkingnya ya. Makanya capek sendiri mereka di sini, udah capek, udah lelah dengan apa yang mereka rasakan sebenarnya ya. Dan aku ngeliat di sini beberapa dari mereka pun kalau malam ya, menjelang malam, menjelang istirahat, mereka nggak istirahat tapi malah kepikiran kamu. Dan akhirnya kebanyakan dari mereka itu di sini insomnia atau begadang ya, mikirin kamu. Oke, atau memang di sini ada kesalahan ya yang mereka buat, jadi di sini mereka merasa bersalah ke kamu, mereka memikirkan itu ya. Banyak hal di sini ya. Oke. Ada Seven of Pentacles di sini ya. Aku ngerasa mereka masih nungguin kamu kok ya. Mereka masih menantikan kamu kok di sini ya. Ya karena stuck gitu. Di sini mereka masih menunggu keajaiban ya datang untuk kalian bisa bersama lagi, atau mereka menunggu harapan-harapan mereka yang positif itu bisa terwujud gitu ya di sini. Jadi mereka tuh sibuk memperhatikan kamu, mungkin mereka masih ngintip-ngintip kamu atau masih kepo-kepoin kamu ya. Masih mungkin stalking kamu seperti itu. Oke, jadi di sini mereka masih memandang kamu dari kejauhan, masih menantikan kamu ya. Aku ngeliat di sini, oke, dan jelas bahwa mereka memang sibuk banget memperhatikan kamu di sini. Queen of Wands masih passionate banget ke kamu ya, masih nunggu, ini energinya masih nunggu kamu banget ya, masih menanti kamu intinya di sini. Dan mereka masih menanti kamu dengan cara mereka sendiri, yaitu di sini mereka benar-benar mencoba untuk bahagia dulu sama status singlesnya mereka gitu ya, atau momen dimana mereka tidak bersama kamu gitu, mereka mencoba untuk bahagia gitu ya, walaupun sendiri gitu. Di sini mungkin ada material abundance yang mereka dapatkan, atau keberlimpahan materi gitu. Mereka udah nyaman dengan kondisi finansial mereka gitu ya. Makanya di sini mereka mencoba untuk bahagiain diri mereka sendiri dengan apa yang mereka miliki ya, walaupun tidak ada pasangan seperti itu, walaupun tidak ada kamu ya, seperti itu.
Padahal di sini ya walaupun mereka mencoba berbahagia dengan diri mereka sendiri, sebenarnya mereka masih nungguin kamu atau mereka masih menantikan kamu, seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan, semoga bisa resonate untuk kamu. Namun jika tidak resonate maka jangan dipaksakan ya, karena ini adalah general reading. Jadi bijaksanalah dalam menonton video ini dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap perkataanku. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye.